Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para sahabat kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada halaqah yang ke-12, yang mana pada halaqah kali ini kita akan sedikit membahas tentang beberapa masalah yang berkaitan dengan najasah. Masalah yang pertama tentang hukum menghilangkan najis. Hukumnya adalah wajib sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa thiyabaka fatahhir," dan pakaianmu bersihkanlah atau sucikanlah, surat Al-Muddatsir ayat 4. Dan juga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru adabil qabri minal baul." Kebanyakan adab atau siksa di dalam kubur adalah disebabkan karena kencing, ya, yaitu maksudnya dia tidak bersuci, tidak mensucikan kemaluannya dari kencing tersebut. Ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad dan Hakim. Kemudian masalah yang kedua yaitu masalah macam-macam najis, ya. Maksudnya adalah di sini akan disebutkan hal-hal yang disebutkan oleh para ulama di mana hal tersebut adalah termasuk hal yang najis, ya. Baik disepakati atau di sana ada perbedaan pendapat para ulama di dalamnya. Yang pertama yaitu bangkai, ya, di mana kita sebutkan bahwasanya bangkai adalah najis dan sudah kita jelaskan bagian-bagiannya dan juga pengecualiannya pada halaqah sebelumnya. Yang kedua, daging babi. Ini adalah juga najis sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Aulah khinzir fa innahu rij," atau daging babi karena itu adalah najis, surat Al-An'am ayat 145. Yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya termasuk najis adalah kencing dan kotoran anak Adam atau kotoran manusia. Ini adalah sepakat para ulama tentang kenajisannya. Yang keempat, kencing dan kotoran dari hewan. Kencing dan kotoran dari hewan. Adapun hewan yang diperbolehkan untuk dimakan di sana ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Seperti kambing, sapi, dan kelinci, apakah kotoran dan kencingnya najis? Maka yang rajih atau yang kuat adalah pendapat tersebut adalah tidak najis atau tahir. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad, ya. Dalilnya dalam sebuah hadis sahih yang dimana Rasulullah SAW memerintahkan kaum Oraniyun untuk meminum kencing dari kencing onta, ya, dalam rangka mengobati penyakit mereka, ya. Dan seandainya kencing tersebut adalah najis, maka tidak boleh diminum. Ini menunjukkan bahwasanya kencing hewan yang bisa dimakan adalah tidak najis. Ya, hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Yang kelima, air liur anjing. Ini juga disebutkan para ulama bahwasanya dia termasuk hal yang najis, ya. Dalilnya adalah sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencuci bejana yang dijilat oleh anjing sebanyak 7 kali, yang salah satunya dengan tanah. Yang keenam, disebutkan para ulama yang termasuk perkara yang najis adalah darah, ya, adalah darah. Adapun darah haid dan nifas maka dia adalah najis sebagaimana kesepakatan para ulama. Sedangkan darah yang lainnya menurut pendapat jumhur atau mayoritas para ulama dia adalah najis namun dengan syaratnya adalah masfuhan atau darah tersebut mengalir, ya, sebagaimana hal ini disebutkan di dalam ayat. Oleh karena itu jika darah tidak mengalir maka dia tidaklah najis. Adapun pendapat di dalam mazhab Syafi'iyah membedakan antara banyak dan sedikitnya. Jika banyak dia najis, jika sedikit maka dia tidak najis karena perkara tersebut adalah perkara yang ma'fu atau dimaafkan. Yang 7 yang disebutkan sebagai hal atau perkara yang najis adalah cairan madhi. Cairan madhi ini adalah cairan yang keluar dari kemaluan seseorang tatkala tergerak syahwatnya. Nah, ini adalah dihukumi para ulama sebagai cairan yang najis dan membatalkan wudu. Yang kedelapan yang disebutkan juga oleh sebagian para ulama termasuk
perkara yang najis adalah cairan mani. Namun pendapat yang sahih bahwasanya air mani atau cairan mani tersebut adalah suci dan tidaklah najis. Yang kesembilan disebutkan sebagai salah satu perkara yang najis juga adalah cairan wadi, yaitu cairan yang keluar dari kemaluan yang biasanya setelah kencing, ya. Ini adalah najis. Kemudian yang ke-10 yang disebutkan oleh para ulama tentang najisnya juga adalah khamr, ya, di mana sebagian ulama mengatakan khamr itu adalah najis dan sebagian yang lain mengatakan khamr adalah tahir atau suci. Dan pendapat yang rajih, yang kuat, bahwasanya khamr adalah tidak najis atau suci. Demikianlah sekilas beberapa perkara yang termasuk perkara-perkara yang disebutkan para ulama tentang kenajisannya. Dan insyaallah pada halaqah berikutnya kita akan kembali membacakan matan atau teks dari penulis matan Abu Syuja'. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim.